istimewa yang kami banggakan, Pak Petrus Sekolah Peduli, sebagai salah satu calon guru penggerak di sekolah kita, yang mana hari ini akan menyampaikan hasil materinya terkait tentang diseminasi budaya positif. Kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan 1-2 arahan awal pada kegiatan ini. Kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Petrus Sekolah Peduli selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang kami banggakan. Singkatnya, yang pertama ya, saya merasa bangga bahwa hari ini kita boleh mendapatkan satu informasi baru tentang budaya positif kegiatan calon guru penggerak. Kita pada kesempatan ini positif. Hal ini tentunya membantu kita semua dalam bidang tugas kita, baik sebagai guru maupun tenaga pendidik yang ada di lingkungan sekolah ini. Berikan semangat kepada Pak Pip untuk terus berkarya, untuk terus mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, terus berproses, dapatkan kompetensinya, sekaligus kita juga dapat tertular dari materi yang nanti dia peroleh sebagai calon guru penggerak. Mungkin 1-2 hal ini yang boleh saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Waktu selanjutnya kami berikan seluas-luasnya kepada Pak Petrus Sekolah Peduli selaku calon guru penggerak untuk memaparkan materinya hari ini. Kali ini saya selaku calon guru penggerak yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini di hadapan kita semua, yaitu sebuah budaya positif, yang mana budaya positif itu adalah sebuah fondasi yang sangat kuat untuk menumbuhkan pembelajaran dan keberhasilan siswa. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu tokoh yang bernama Albert, dia mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala dengan fakta, tetapi menghidupkan api dalam hati. Untuk itu, mari kita bersama-sama sebagai guru di sekolah kita, SDK Anak Sasina, kita jadikan tempat ini sebagai tempat api yang untuk berpositif mekar, dan di mana setiap siswa merasa didukung, terinspirasi, dan diberdaya. Materi yang akan saya sampaikan seperti diseminasi budaya positif. Materi menurut ajarnya adalah yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga diskusi. Budaya positif di sekolah itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah yang berpihak kepada mana kita menerapkannya. Yang dulu latar belakang pendidikan di Indonesia. Filosofi pemikiran tokoh pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai peserta didik, masyarakat, di dalam melalui Merdeka Belajar. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah disiplin positif dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ada nilai-nilai profil Pancasila yang harus kita terapkan di kurikulum: beriman dan bertakwa. Nilai profil Pancasila yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, mandiri, kreatif. Dan yang terakhir, berlayar kritis. Nilai-nilai inilah yang akan kita dan harus terapkan pada anak-anak kita melalui motivasi dari Bapak Ibu guru. Tidak peraturan kelas. Dengan kelas, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia.
5. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang berikut kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan kebebasan itu merupakan kebutuhan pilihan, tergantung pada orang, tidak tergantung pada orang lain, misalnya kebebasan. Sedangkan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin melakukan budaya positif di sekolah. Selain kebutuhan dasar manusia, yang perlu kita perhatikan juga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Gosen di dalam bukunya menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi yang ketiga, perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang dimaksudkan di sini adalah nilai-nilai profit pelajar Pancasila. Perilaku manusia, motivasi manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terus yang terakhir adalah perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu seperti sudah tadi saya sampaikan, nilai-nilai itu nilai profil pelajar Pancasila. Dari ketiga motivasi perilaku tadi, dalam mewujudkan budaya positif yang harus kita tanamkan dalam murid-murid adalah motivasi menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu mendampingi mereka, menuntun mereka agar apa yang mereka miliki itu mempunyai nilai-nilai yang mereka inginkan dan mempunyai dampak yang jauh, dampak yang panjang untuk masa depan yang lebih jauh. Ikuti gerakan merdeka dari Pak Guru. Bisa Pak Guru toh? Bisa ya. Ini gabung kali Pak. Jadi bisa nih Pak. Bisa tepat. Oke. Sekarang Pak Kos ikuti apa yang saya selaku calon menjadi penggerak angkatan 9 katakan. Bukan apa yang saya lakukan. Bisa Pak Kos ya? Ya. Ikuti apa yang saya katakan. Bukan apa yang saya lakukan. Jauh Pak Guru, tangan ke atas. Pak, Buat Pak, konsentrasinya tidak ada nih. apa yang saya omong? Apa yang saya katakan Pak Guru? Pak Guru ikut apa? Saya omong. Ya, kayaknya Pak dari tadi tidak ada konsentrasi Pak. Ikut apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Ya, bisa Pak Guru? Bisa. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Lakukan. Tadi bilang Ikuti sambil ikuti. Ikuti apa yang saya omong Pak, bukan apa yang saya lakukan. Lalu awal tadi kan Pak omong ikuti apa yang saya katakan. Pak omong saya juga kadang itu salah. Memang. Pak juga itu gerakan Pak berdasarkan apa yang saya omong Pak. Jangan ikuti apa yang saya gerakan. Bisa tuh Pak? Bisa. Nah, coba tangan ke depan. Tangan ke depan. Bisa tuh Pak? Tangan ke bawah. Tangan ke bawah. Ke bawah di mana Bu? Konsentrasi. Harus konsentrasi Pak Guru. Jadi nih. Bisa lupa ya? Oke, lanjut. Nah, tangan ke atas. Kali ini tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan di dada. Oh bisa. Berarti pas
sudah konsentrasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bos sudah membantu saya. Kita masuk pada posisi materi yang berikut, yaitu posisi kontrol restitusi. Menurut dosen inilah salah seorang tokoh juga telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu kita semua. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pembantu, dan yang terakhir sebagai manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menunjuk ketika posisi kontrol kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid-murid melalui pendekatan persuasi. Terus yang ketiga sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi dan memantau muridnya yang berpatokan pada catatan. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Poin yang kelima yaitu manajer. Seorang guru manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, jadi di waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Yang seperti kita lakukan di kelas sebagai orang coach. Keyakinan keras kita. Sekarang Pak mau baca di sini supaya kita membuat satu keyakinan kelas.
Yang pertama, kira-kira menjaga kebersihan. Semua siap? Siap untuk dijadikan keyakinan kelas? Oke, berarti nomor 1 siap. Siap ya? Keyakinan kelas kita di nomor 1 yaitu menjaga kebersihan. Bertanda, siap kelas harus dikerjakan sampai selesai. Tanggung jawabnya begitu. Bisa pelan? Oke, keyakinan kelas yang kedua yaitu bertanggung jawab. Yang ketiga sama punya ini, bertanggung jawab. Siap untuk menjadi seorang siswa yang mandiri? Siap, mandiri? Ya, jangan mengharapkan orang lain untuk mengerjakan PR, tapi mandiri, mengerjakan sendiri tugas. Atau seperti tempat sampah kemarin. Bisa tahu? Bisa. Berarti adalah mandiri. Lalu sampai disiplin. Oke, disiplin. Disiplin sudah? Belum ya? Oh, disiplin. Sama punya disiplin. Semua yakin? Disiplin misalnya apa, Vino? Keyakinan kelas kita yang keempat yaitu disiplin dan menghormati dan menyayangi. Kelas kita menghormati kalian semua, kita saling menghormati dan saling menyayangi. Menghormati dan menyayangi. Sama. Sepakat? Sepakat.